Prabu Kian Santang adalah putra Sri Baduga Maharaja atau Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran. Ketika dewasa, ia belajar agama Islam di Mekah dan mengubah namanya menjadi Galanterang Setra. Meski berbeda keyakinan dengan sang ayah yang memeluk Hindu, Kian Santang tetap menjadi penyebar agama Islam di wilayah Pajajaran. Kehidupan awal Raden Kian Santang lahir pada sekitar abad ke-15 dan merupakan anak Prabu Siliwangi dari istrinya yang bernama Nyai Subang Larang. Ia memiliki dua saudara kandung yang bernama Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, pendiri Kerajaan Cirebon, dan Rara Santang, Ibu Sunan Gunung Jati. Sejak kecil hingga remaja, Kian Santang dilatih ilmu bela diri hingga tumbuh menjadi sosok kesatria Pajajaran. Ketika sudah mahir dalam bela diri, Kian Santang mengisi waktunya dengan berburu ke hutan. Ia pun mudah untuk mendapatkan hewan buruan menggunakan panahnya. Hal itu membuat Prabu Siliwangi sangat bangga dan mengangkatnya menjadi senopati Pajajaran. Kian Santang pun tumbuh menjadi kesatria yang gagah perkasa dan tidak ada yang bisa mengalahkannya. Selama hidup di istana, Kian Santang serba kecukupan, tetapi merasa kurang mengenal jati dirinya. Ia juga merasa jenuh karena tidak ada satupun kesatria yang mampu mengalahkannya. Konon, Kian Santang kemudian mendatangi peramal untuk mengetahui lawan tangguh yang dapat menandinginya. Ia diberikan petunjuk bahwa orang yang dapat menandinginya adalah Sayyidina Ali dari tanah Arab. Sebetulnya Sayyidina Ali hidup pada abad ke-7 dan telah wafat saat itu, tetapi mereka dapat dipertemukan secara gaib dengan kekuasaan Allah. Namun, Kian Santang harus melakoni dua syarat agar dapat bertemu Sayyidina Ali, yaitu melakukan semedi di ujung kulon dan mengganti namanya menjadi Galanterang Setra. Galanterang berarti berani dan setra berarti bersih atau suci. Setelah melakoni dua syarat tersebut, Kian Santang segera melakukan perjalanan ke Arab untuk menemui Sayyidina Ali. Sesampainya di Mekah, ia bertemu seseorang dan kemudian menanyakan keberadaan Sayyidina Ali. Orang tersebut mau memberitahu keberadaan Sayyidina Ali, asalkan Kian Santang mau mengambil tongkatnya yang ditancapkan di tanah. Tidak disangka, Kian Santang kesulitan mencabut tongkat itu hingga keluar darah dari seluruh tubuhnya ketika berupaya untuk menyelesaikan tugas yang dianggap sangat mudah. Belakangan diketahui, sosok yang menancapkan tongkat itu adalah Sayyidina Ali. Dan Kian Santang masuk Islam setelah pertemuannya dengan Sayyidina Ali, dan Kian Santang memutuskan untuk menetap di Mekah dan belajar agama Islam di sana. Kian Santang menetap cukup lama guna belajar dan memahami agama Islam. Setelah itu, ia memutuskan untuk kembali ke Pajajaran. Sesampainya di Pajajaran, ia menemui sang ayah dan kerabatnya untuk menceritakan pengalamannya selama mengembara ke tanah Arab. Kian Santang kemudian mengajak Prabu Siliwangi untuk memeluk Islam, begitu juga dengan rakyat Pajajaran, tetapi ditolak. Dan Kian Santang tetap menyebarkan agama Islam meski ajakannya ditolak oleh Prabu Siliwangi. Raden Kian Santang tetap menyebarkan agama Islam di pelosok Pasundan. Pada awalnya, ia menyebarkan agama Islam di Limbangan, kemudian sampai ke Garut dan pesisir utara pantai Jawa. Dalam perjalanannya, Kian Santang mengubah namanya menjadi Syekh Sunan Rohmat Suci. Ia pun pergi ke Galuh dan berhasil mengislamkan Raja Galuh Pakuwon di Limbangan, yang dikenal memiliki nama Sunan Pancer. Berkat Sunan Pancer,
agama Islam bisa tersebar luas dan berkembang di daerah Galuh Pakuwon. Sejak penguasa lokal banyak yang menjadi umat Muslim, ajaran Islam menjadi berkembang di hampir seluruh wilayah Priangan. Tokoh penyebar Islam di Indonesia Timur wafat setelah berhasil mengislamkan hampir seluruh Priangan. Raden Kian Santang memilih menetap di daerah sekitar Garut. Di tempat itulah, ia menyebarkan agama Islam dan menjadi guru syariat hingga akhir hayatnya. Tidak diketahui kapan Raden Kian Santang meninggal, tetapi masyarakat lokal meyakini makamnya terletak di lereng Gunung Karacak, yang berada di Kecamatan Karangpawitan, Kota Garut.